Aletheia, bagaimana kabar kalian? Pasti di pagi hari ini kalian tetap bersukacita dan tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan kalian. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Lose Irma di dalam Voice of Aletheia. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan boleh menyertai setiap kami. Saat ini anak-anak-Mu akan melihat, mendengar akan kebenaran firman-Mu, biarlah mereka boleh belajar dari hal itu dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lose mengajak kalian untuk melihat sebuah cerita. Jadi kalian bisa belajar, kalian bisa menyimak cerita ini dan kalian bisa belajar apa sih yang Tuhan tidak mau kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita saksikan ya ceritanya dan kita tonton bersama. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Ma. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa.
Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Kalian sudah melihat bukan ceritanya? Apakah kalian juga pernah melakukan hal demikian? Berbohong sama papa mama, aku sudah ngerjain PR-ku, aku sudah ngerjain tugasku. Ternyata kalian tidak kerjakan. Atau kalian asik main game. Anak-anak, kita sudah belajar bahwa sebenarnya Tuhan tidak suka kalau kita itu berbohong. Tuhan mau kita itu selalu hidup jujur. Ada banyak hal yang membuat kita itu ingin berbohong. Ketika kita tidak mau dimarahin atau ketika kita ingin hidup nyaman, kadang-kadang kita berbohong. Hari ini Lose mengajak kalian untuk tidak berbohong apapun yang terjadi dan ayo kita berkata jujur. Seperti tadi ya, mau berubah, mau bersikap jujur, dan yang pasti melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana anak-anak-Mu telah melihat cerita dan ajarlah setiap mereka untuk selalu berkata-kata jujur dan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Voice note kita hari ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia? Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia?
Sedangkan untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6, apakah bunyi Yesaya 60 ayat 1? Apakah bunyi Yesaya 60 ayat 1? Jangan lupa laporannya ya. Tuhan Yesus memberkati.